Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopait, fans Liverpool garis kenyal. Time bersama dengan MC kita. Aduh, ya selamat malam semuanya. Hari ini podcast Gegen ala Laus dibajak oleh podcast Beta Kopites. Wah, salah satu pelopor podcast komunitas Liverpool di Indonesia. Woi. Guys. Ya. Teman-teman semua nih, di episode kali ini nih agak lumayan spesial banget karena gue berhasil mendatangkan dua orang yang udah punya nama nggak cuman di komunitas masing-masing tapi di skala Kopites Indonesia lah, anjir. Jauh lah gue Mandri lah. Mandri dari ini naik tangga kalau gue mau turun ke bawah. Iya, gitu dong. Yang pertama ada Andri. Wah, apa kabar Andri? Halo. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Andri ini kalau buat teman-teman Laus yang nggak tahu nih, dia TS sebelum siapa sekarang, Bawal Torres. Iya betul. Ya kan ya? Nah, ID-nya Hekatom. Wih, ini salah satu sesepuh juga nih dari Laus sendiri. Ntar gue mau tanya-tanya deh. Kemarin tuh sebelum ini gue ngundang Tenge, Anton, sama Fikar. Nah. Gue awalnya mau nanya Laus, mereka ternyata nggak tahu juga awal mulanya. Katanya suruh nanya lu. Nah, makanya gue mau nanya. Yang kedua nih ada founder dari Beta Kopites. Wih, ada Bung Tepi. Wes, apa kabar Bung Tep? Baik. Alhamdulillah. Anak aman. Lagi Mantap betul. Oke deh. Sebelum kita nanti masuk bahas-bahas tentang komunitas Kopites yang ada di Indonesia, kita sedikit aja kita bahas dulu nih match malam. Pada nonton kan nih lawan Milan? Saya semenjak sudah beranak jam 3 saya sudah tidak nonton. Juga nggak nonton. Emang saya ya? nonton highlight saja. Dari kemarin tuh, dari episode kemarin emang gue menarik kesimpulan bahwa semakin tua fans semakin kardus gitu. Betul. Oke. Kalau jam 3 udah nggak bisa manfaatkan momen di mana anak ikut tidur. Betul. Gaya banget. Itu udah paling penting. Tapi highlight nonton dong, highlight. Highlight nonton gue. Tim highlight ya. Tim highlight lah. Gimana kalau nyebut merek boleh kan? Oh boleh. Kan disponsorin ya. Kalian ntar mau masuk sponsor juga. Oh, ngomong soal sponsor, sorry lupa. Biasanya gue nih di awal gue bilang, ini karena podcast kita juga nggak ada sponsor tetap. Jadi teman-teman yang nonton kalau punya rezeki boleh nih. Gue ada link Saweria di sebelah kanan. Silakan di-scan. Kalau mau nyumbang boleh, buat apa. Oke? Thank you. Udah malah Niko belum? Hah? Oh, Niko tuh udah sponsorin gue dari awal gitu. Siap. Ya walaupun orang tua gitu juga dia lumayan lah. Gue bayain biar ditransfer lagi sih sebenarnya. Oke, gimana menurut lu berdua lihat semalam highlight dengan komposisi pemain yang 80% sebenarnya cadangan yang main? Iya. Siapa dulu? Andri dulu deh. Tapi dulu. Oh, Tepi dulu, oke. Gimana, Tep? Gue kalau ngeliat highlight kan cuma ngeliat highlight ya, dimana notabene di video.com itu lumayan panjang dari highlight di YouTube lainnya kan. Kalau di YouTube kan paling cuma 5 menit atau 6 menit, tapi kalau di video.com 13 menit lah, lumayan merangkum semuanya gitu kan. Dan dimana kalau dilihat dari database dan data statistik yang gue baca, si Konate lumayan menunjukkan tajinya ya untuk pertandingan semalam. Ibra sama-sama nama Ibra nggak bisa nembus untuk si Konate sendiri gitu kan. Terus gue tidak bisa melihat pemain tengah karena pemain tengahnya sama sekali nggak kesorot. Jadi gue cuma melihat bola muntahnya Muhammad Salah lalu sama bola muntahannya Sadio Mane kalau nggak salah ya. Yang dimana bisa dimanfaatkan oleh Origi. Lagi-lagi Origi kan membuat petuah manis dari minggu lalu dan minggu ini. So far itu bisa gue lihat karena gue belum nonton full. Belum bisa komentar banyak, takut salah kalau komentar. Kalau gue gitu sih. Oke, gimana Ndri kalau lu Ndri?
Ya kurang Thailand. lebih sama karena nggak nonton full. Tapi kalau gue lihat kalau dari highlight kayaknya Ox-nya lebih ini ya, Ox-nya nyerangnya lebih baik sih. Karena dari beberapa match kemarin Ox itu bagusnya malah di defense-nya malah lebih naik sih, lebih Iya, improve sih. Betul. Cuman gue ya balik lagi bener kata Tepi karena kita nggak nonton jadi gue juga kurang paham, kurang tahu juga sih gimana alur pertandingan. Oke. Oh, Nih gue sebagai yang nonton 90 menit nih, asik ya Bang. asik. Nah, ini Ox itu di bawah standarnya dia beberapa match terakhir kalau gue lihat semalam. Meski dia ngasis ya, dia tuh tendangannya yang jadi bola muntahnya salah, cuman secara overall dia agak drop dari beberapa match terakhir sih. Yang lumayan bagus itu malah Morton, walaupun defense-nya jelek ya. Tapi dia sebagai pemain muda, passingnya bagus, visinya lumayan ada, masih muda tapi masih udah berani untuk ke depan, jalan ke depan. Nah itu lumayan oke. Dan defense-nya gue rasa Nat Phillips lebih baik daripada Gomez sih gue bilang. iya. Nah ini gue balik nanya nih, antara Nat sama Gomez sebenarnya lu pada lebih pilih siapa nih? Ini kalau kita bilang sebenarnya kita cuma butuh 4 back, 3 udah diplot sama Van Dijk, Matip dan Konate. Nah kita sisa satu orang antara Gomez dan Phillips, lu lebih pilih siapa? Terus sih kalau gue pribadi sih gue lebih pilih Nat Phillips, cuma kan kembali lagi ya ini kan kepengaruhnya klub kan lebih nggak suka tipe orang yang maksudnya mainnya gimana ya, nggak mau cuma bertahan doang. Kalau mau bertahan doang ya betul. Nat Phillips unggul lah gitu. Kalau untuk bertahan doang Nat Phillips unggul. Tapi kalau klub kan tidak hanya cuma bertahan kan, pemain belakang tuh kayak stopper gitu. Jadi antara lini belakang ke kiper ke depan tuh juga harus bisa ngejalin. Nah si Nat Phillips ini belum bisa seperti itu kalau gue bilang. Gitu. Nah sayangnya Nat Phillips masih muda dan nggak bisa berkembang itu karena Klopp kepengennya pemain back tuh harus bisa kayak Konate yang bisa ngelok bola, atau Van Dijk yang udah senior banget bisa ngelok bola. Nah sedangkan Nat Phillips ini masih belum bisa, masih main cuma full bertahan doang gitu kan. Kalau full bertahan doang banyak banget, cuman Klopp nggak mau kayak gitu. Kalau gue kayak gitu sih. Oke. Halo Ndri? Ya kurang lebih sama sih karena kan si Phillips itu emang tipikalnya back zaman dulu banget sih ya. Tradisional ya. Ya tugasnya emang bertahan aja. Dan Klopp itu kan buat tipe back tuh perfeksionis banget ya. Harus bisa passing, harus main highline, nggak bisa main low block, nggak bisa. Makanya dan Gomez itu sih keunggulannya menurut gue karena versatile sih. Dia bisa back juga. Cuma kalau dari lihat performa kemarin yang back kita cedera semua, emang yang nge-carry kita emang Phillips sih, bukan Gomez. Kalau yang musim lalu gitu. Iya betul. Tapi kalau disuruh pilih kan yang sebelumnya kan. Ya betul. Gue suruh pilih tetap pilih Phillips sih kayaknya. Gomez kayaknya cederanya udah nggak nahan. Betul. Udah dulu. Kanan kiri kan nanya kan? Iya udah kanan kiri masalahnya. Semua nih kayak kalau fans mah semua kayak sepakat sih sebenarnya Phillips yang lebih pantas dapat pos lah daripada Gomez, karena banyak yang bilang juga nih Gomez nggak main aja cedera apalagi main gitu. Kan dia nggak main terus latihan cedera lama gitu. Jadi kayak wah ini Gomez sebenarnya masih pantas nggak sih ini karena kalau kita ngomongin home ground ya dua-duanya juga home ground kan pasti Nathaniel Gomez. Cuman ya tadi itu yang Andri bilang bahwa oh iya kalau si Gomez nih versatile, dia bisa biasa main di RB juga, dulu pernah main di left back juga. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan Klopp tetap mempertahankan dia. Tapi kayaknya kalau ada yang nawar 20 juta dilepas kali ya. Pasti dilepas sih. Gerrard kan minta udah ada isunya Gerrard minta untuk Aston Villa di Januari kan. Cuma nggak tahu nih bulan Desember back aman nggak gitu, atau Januari aman nggak. Kalau aman mungkin gue yakin dilepas sih si Joe Gomez. Iya, kalau lihat komposisi back sekarang berarti ada Van Dijk, Matip, Konate, Gomez, Nat. Siapa lagi di siapa? Fabinho. Oh jangan balik lagi dah, please lah, janganlah. Itu budgetnya cedera ya. Dia udah habis itu doang kok. Iya, Riz di Loan, Davis di Loan. Oh, kalau di akademi berarti sisa Billy ya? Billy. Iya, berarti ya gue rasa sih emang gak bakal
ada yang dilepas melihat dari iya betul. Oke, bergeser sedikit ke tengah. Gimana menurut lu, Nri, chance si Morton ini ke depannya? Apakah dia bakal sering dapat kesempatan atau dia akan menjadi next Curtis Jones yang naik permanen ke tim utama? Si yang cedera mata nggak sembuh-sembuh itu tuh. Dia. Pintitan. Kalau menurut gue Morton buat umuran dia, menurut gue mainnya udah dewasa sih. Cuman emang ya tipikal anak-anak yang masih muda, emang banyak banget yang harus improve sih. Cuman kayaknya klub tuh kayak naruh harapan ke dia sih. Karena kita nggak ada cadangan DM lagi selain Fabinho, siapa lagi? Paling Hendo sih. Kayak kalau dilihat dari komposisi kita, Morton kayaknya bakal masuk buat ke backup Fabinho kayaknya ya. Itu sih kalau Hendo kan mau dilepas tahun depan. Ya yakin. Kontraknya kan udah habis tahun depan. Baru perpanjang cuy. Perpanjang ya, kemarin. 2 tahun doang kontraknya. 2 tahun kontrak perpanjang. Kalau emang bagus, setahun lagi naik. Tahun lagi. Oh, keren 2 tahun perpanjang, kalau bagus karyawan tetap. Enggak dong. Itu mah probation dong. Ya tadi ngomongin DM juga menarik karena memang Fabinho nggak ada backup, sama sekali nggak ada backup sebenarnya kan. Kalau dia nggak ada, ya kalau nggak Hendo, Thiago yang masuk situ. Iya benar. Bahkan dulu Ox pernah coba di kapan tahu itu jadi DM, ya nggak mungkin. Berantakan banget itu. Iya nggak. Menyebalkan tuh. Itu sangat menyebalkan. Iya. Nah, tapi ada rumor Denis Zakaria. Gimana menurut lo, Tep? Denis Zakaria itu yang baru ya? Iya, dari Gladbach. Gue kalau itu karena gue kalau gue baru ngikutin bola tuh jarang banget. Pasti gue jarang banget ngeliat bola luar gitu kan. Cuma paling Liverpool, paling sama Liga Indonesia gitu kan. Jadi kalau ini pemain gue jarang banget ngeliatin. Kalau Morton tadi kalau gue lihat, ini bener kata si Andri, improve-nya udah bagus, PD-nya udah bagus. Cuma kadang-kadang lepas bola gitu sendiri gitu. Jadi ketika passing ke belakang, dia tuh nggak buka ruang gitu, nggak buka ruang kanan kiri. Jadi kayak kalau misalnya pertandingan mana di hampir kebobolan depan Alisson, itu pas dia main tuh berarti AC Milan lawan FA Cup ya dia main ya? Dia main tuh ya FA. Bukan, kebo dong. FA belum mulai. Oh iya, kalau sama ini sama UCL bukan sih dia sempat main? Iya, UCL main. Tapi cuma berapa? Iya, main UCL. Iya. Lawan Porto. Main kan, dia sempat tampil kebobolan tuh karena cara dia ngelepas pergerakannya dia tuh main lepas aja tuh. Nah itu harus diimprove lagi sih kalau gue versi gue sih. Sama fisik sih kalau gue bilang. Masih belum berotot lagi tuh, di body dikit mental. Kalau fisik mah pelan-pelan kayak Arnold lah. Arnold kan 2 tahun baru jadi kan. Iya betul. Ya itu juga kalau dapet chance main yang cukup. Kayak Arnold kan kenapa bisa kayak gitu, karena dia mau nggak mau harus gantiin klien yang cedera semusim kan waktu itu. Jadi dia dapet chance gede. Tapi kalau Morton ini kan belum tentu. Semoga aja sih bisa step up tanpa harus mengorbankan ada pemain utama yang cedera. Bener banget. Morton dulu Scouser kan ya? Kenapa? Morton dulu Scouser kan ya? Scouser. Iya, nggak salah. Iya karena banyak kan Scouser, kiper juga Scouser, kiper yang sempat main beberapa. Pokoknya kalau ada pepatah bilang kalau Scouser itu udah pasti naik first time deh. First team lagi. Udah pasti masuk gitu starting. Urusan awal itu enggak belakangan ya. Iya, jadi banyak banget kebuang gitu. Pokoknya pasti dia pasti naik deh. Gitu harus dipertahanin. Ya kalau apes-apesnya jadi next Chirivella lah. Chirivella tuh lumayan tau. Iya kan gue bilang ya lumayan. Ya lumayan tapi ya kalau dia bagus banget. Iya, kalau dia mau jadi daripada keponakannya Gera. Aduh. Si ngambek ya. Si ngambek. Si itu apa? Lupa. Morgan. Bukan, sorry siapa? Striker tuh yang ke Fiorentina sekarang ke Duncan kalau salah. Duncan itu. Iya, Bobby Duncan. Iya, Bobby Duncan. Iya, dia kan sih ngambek kan ke Fiorentina karena tuh Zong. Akhirnya sekarang kemana? Derby ya. Oh, Derby Country. Ya itu apa sih permasalahan Scouser salah satunya itu kayak kalau dia mentalnya nggak kuat banget, dia kayaknya nggak akan stay di situ ya. Dan juga kalau gue lihat salah satunya Scouser bisa naik banget itu ya karena kalau emang posnya kosong gitu loh. Arnold posnya kosong, ya kan.
Terus mungkin CJ juga sebenarnya dulu pos kosong siapa ya? Ya dulu midfield emang agak kurang ya. Nah, CJ ini menurut lu berdua gimana nih dia? Kayaknya inkonsisten. Parah banget. Curtis Jones. Dri, sok monggo. Buat kasus Curtis Jones sih menurut gue naik turun banget sih performnya ya. Kalau lagi bagus banget. Kalau lagi buruk, waduh, itu nggak ketolong sih. Dan dia harus ngurangin individualnya dia sih, itu gue kadang suka sebel sih lihat dia tuh kelamaan bawa bola. Itu paling ya kalau kayak gitu terus menurut gue bakalan kegeser sih. Iya. Karena banyak yang kayak gitu kalau cuma kayak gitu. Iya, benar. Cuma pressingnya masih lumayan lah, masih ketolong pressing dia nggak. Oke. Nah, nih ke tengahnya udah oke, cukup. Nah, ke depan striker Origi lagi on fire nih. Nih gue selalu bilang Origi kalau udah nyekor sekali biasanya nggak berhenti. Berhentinya kalau cedera. Gitu. Cedera baru udah gitu. Dia kan besok nyekor langsung cedera gitu. Nah, tapi Salah, Mane, Jota lagi lagi gila banget nih. Ini menurut lu gimana nih komposisi lini depan yang paling oke lah sekarang itu kayak gimana sih dengan semua striker nih bisa perform loh, alhamdulillah. Gitu. Siapa yang mau duluan nih? Kalau gue sih ngelihatnya nggak jauh. Sekarang Firmino kan masih cedera. Yang dimana notabene emang harus mau nggak mau Jota, Mane salah gitu. Jadi menurut gue sampai Januari kita masih akan melihat seperti ini sih. Perubahannya masih tetap ini. Jadi kayak komposisinya tetap Muhammad Salah di kanan, Jota di tengah, Mane di sebelah kiri akan terlihat seperti itu sampai Januari. Nah, perubahan di Januari ini akan jadi signifikan. Jota, Firmino, Origi atau si Klopp nambah satu pemain lagi gitu. Kalau emang nggak ada pemain lagi ya udah mau nggak mau sih Taki maju ke depan, posisi depan udah nggak ada lagi. Karena kalau Taki di posisi belakang menurut gue menaruh harapan besar ketika Taki datang ya. Kalau teman-teman yang mungkin udah tahu beta Kopets, gue menaruh harapan besar ke Taki gitu karena menurut gue Asia satu pemain Jepang dan gue suka banget pemain Jepang dan menurut gue Taki ini lumayan apik sih gitu. Gitu. Jadi menurut gue sayang aja. Gue ternyata kalau baca di artikelnya tuh Taki tuh malas-malasan kalau latihan. Gue sebel banget sih itu. Sama kayak Origi dong ya. Origi masih semangat. Kalau Taki tuh kalau dari video terus dari wawancaranya Klopp di latihan tuh Taki tuh kayak seadanya doang. Jadi kayak latihan ya. Misalnya latihan passing udah gitu doang, nggak perlu effort gitu. Nah, itu sayang itu. Balakannya itu gitu. So far sih kalau gue tetap sama sih. Maksudnya akan tetap sama sampai Januari sih. Nah, Januari baru akan ada perubahan yang lumayan berat. Okay. Antara naik atau turun. Kalau Lundri gimana Januari tanpa Salah, Mane cukup nggak nih si Origi, Jota, Firmino dan Minamino? Nah itu maksud gue tuh, gue pengen lihat pada match malam tuh sambil ngetes. Harusnya tuh Salah, Mane harusnya nggak dimainin. Nggak ada, ya. Harusnya dites. Ya ditesnya malam itu harusnya. Yeah. Cuman ternyata mungkin Klopp juga ngelihat Salah nih lagi ngejar top skor juga ya. Ngejar duit. Ngejar duit. Iya kan, ngejar duit juga sih. Ngejar bonus juga. Gitu. Paling kalau tapi gue agak nggak sependapat sama Devi soal Takumi. Kayaknya kalau Minamino lebih bagus ditaruh tengah deh, di posisi murninya dia pas sebelum di Liverpool sih. Karena kan dia biasanya nomor 10 kan posisinya ya. Yeah. Biasanya. Cuman dia pas di Liverpool disuruh meranin posisinya Firmino yang nggak semua pemain tuh bisa. Nggak ada yang bisa. Jota pun beda kayak Firmino, beda banget. Beda. Tapi kalau untuk berbicara nggak ada Salah dan Mane, ya kalau emang nggak ada pemain baru, ya udah pasrah pakainya Origi, Minamino, Jota. Feeling gue Ox ditaruh depan. 3 itu. Astaga. Origi, ya kalau Firmino nggak sembuh ya. Sama Jota. Sembuh. Yeah. Firmino berapa bulan sih? Kayaknya kan udah latihan kan, tapi belum latihan. Ya. Dia bareng Keita sama Gomez juga sembuhnya. Ya agak menarik juga soalnya Januari. Mungkin kalau yang berita beredar
salah Mane cuman miss 2 Dua match ya. Miss 2 match Iya. kan ya kalau nggak salah. Brentford sama apa gitu. Ya Brentford sama Leeds apa gitu. Pokoknya Chelsea dia masih main. Cuma kan tetap aja mereka kan masih mau ke final kan. Betul. Iya, betul. Gitu. Cuma apalagi Pres Senegal ada Mendy, jadi lumayan bertahan tuh kayaknya tuh. Si Mane. Apalagi COVID lagi nih, Omicron di Afrika bisa-bisa. Iya. Betul. Kemungkinannya 2 kan, bisa aja batal atau bisa aja jalan tapi nanti ada karantinanya lebih panjang. Itu juga harus dipikirin. Nah, kalau kita cari solusi dari luar, kira-kira siapa yang bisa ngasih solusi instan buat gantiin itu 2 pemain besok? Dari luar, kalau gue ngefans banget gue suka sama ini gue patokan sama si Beta 2 ya Mas Guntur. Yang dimana dia suka banget sama strikernya Fiorentina, si anak muda nomor 9 Vlahovic. Itu ya, gue karena dari dia akhirnya gue nonton highlightnya mulu dan lumayan so far lumayan bagus. Kalau gue sih dia. Henry, siapa Henry? Ya kalau mau instan mah Mbappe lah. Kalau mau instan itu. Nggak juga lah. Iya. Kalau mau instan, tapi kalau di luar itu sebenarnya gue dari dulu tuh seneng Werner sih. Oh. Wernernya Chelsea. Iya Timo. Iya, karena itu kayaknya klop banget. Menurut gue kalau klop yang pakai, gue yakin maksimal banget itu. Kayak itu sekarang kan. Iya, striker tipikal klop banget. Iya, yang larinya klop banget itu. Klop banget itu. Cuma sayangnya ya soal duit lagi kemarin ya. Tapi kalau mau tahu Pak. How about Bowen dan Sar? Oh, Bowen lagi on fire loh. Iya, Bowen juga sih. Bagus. Tapi Sar kayaknya kendala duit ya. Sar itu mintanya gede banget. Gede banget itu mah. Ya kalau dibilang duit mah pasti Sar sama Bowen mahal. Bowen homegrown Inggris lagi ya. Iya. Sar ya Watford minta mahal. Cuman kalau dari 2 itu siapa yang pilih? Tapi kalau Bowen kan bukan striker, maksud gua kalau memang butuh striker ya pasti yang si Firmino itu. Tapi kalau Bowen kan lebih ke sayap kanan posisinya. Ya. Sama juga kalau gua lihat sih ya. Bowen paling kemarin terakhir 25 setahu gua. 25 harganya ya? Harganya 25. Bisa lah patungan. Kalau Bowen sama Sar, gue kayak lebih ke Sar. Jadi kita kalau mau pemain Sar itu Afrika kan? Iya, kalau mau pemain Afrika udah kebukti ya. Pemain Afrika biasanya kebukti biasanya. Iya, betul. Kayak ama Englishman, aduh, gimana gitu. Iya betul. Oke deh. Cukup. Nah, dikit deh. Minggu ini kita kedatangan legend. Gimana perasaan kalian melihat dia ada di bench lawan gitu ya? Iya. Gue pengen ngomong sih, maksudnya gue suka sama Liverpool karena namanya sama nih, nama-nama Steaky kan gitu kan. Tapi sorry to say gitu, meskipun nanti bermain sebagai manajer Aston Villa, gue tetap Liverpool tetap prioritas lah, maksudnya tetap harus jadi pemenang lah. Nggak harus meskipun ada di sana gitu, gue nggak peduli gitu, gue masih sempat kesel sama gara-gara kepleset gitu. jadi buat gue ya harus tetap kudu menang sih kalau untuk pertandingan besok lawan Aston Villa. Mau ada dia, mau ada Gary Maka dan lain-lain, gue tetap so far ya harus tetap menang sih. Oke. Kalau lu Ndri, lihat dari dia udah berapa match sih di IPL? 3 ya? 3 apa 4 ya? 4. Kira-kira progresnya dia untuk bisa nggak dia gantiin Klopp nanti? Waduh, itu panjang jauh banget. Panjang itu masih jauh. Mau nggak gitu? Tapi kalau tiba-tiba disuruh ganti, gue lebih prefer asistennya yang ganti. Iya, Peter Linders itu. Jangan coba-coba. Kita nggak mau kayak klub lain yang ngatain legend sendiri sih. Kan nunggu dulu sih. Jangan tega gue ngatain jejak yang sama ya. Aduh, bahaya. Kan itu nggak tega juga ngatainnya sebenarnya. Gue tuh salah satu yang nggak terlalu ngefans sama Gerrard ya maksudnya sebagai pemain, tapi ngelihat dia sebagai pelatih apalagi kemarin di Aston Villa dan Rangers tuh gue happy banget loh ngeliat kayaknya auranya dia udah keluar lagi karena tahun-tahun terakhir di Liverpool tuh kayak butek banget auranya ya kan? Apalagi musim terakhir udah jenggotan tua kan, nah sekarang malah kelihatan lebih muda gue bilang. Jadi gue match terakhirnya dibantai 4-0 kan 4-1 apa 5-1 dong sama Stoke.
Iya, 5-1. Yang dia golin tapi dikasih itu golnya. Iya. Gue inget lah, gue kalau match suram gue inget. Iya lah gue inget banget itu menyebalkan. Iya gitu, ngelihat dia, wah kayaknya malah muda lagi, happy lagi gitu. Gue seneng banget ngelihatnya sih. Makanya besok di Anfield pastinya sambutan fans pasti bakal meriah banget ke dia, dan gua harap dia bisa nunjukin bahwa dia tuh jadi pelatih yang oke deh, potensial untuk ke depan ya. Nggak usah di Liverpool juga nggak apa-apa sih gitu. Ya janganlah gue ngeri. Gue ngerinya kayak kemarin kan kayak Oleh. Mendingan kita nyebar agent aja di klub-klub lain kan. Iya, ada Rodgers, ada Opa Ben, ada Gerrard sekarang. Biar jalan tuh lebih mulus aja pelan-pelan gitu. Oke. Prediksi skor deh lawan Villa, Ndri dulu. Kayaknya bakalan di atas 3 gol lagi sih. Iya. Iya. Kayaknya tren kita lagi kayak gitu tuh. Selalu kayak gitu kalau lagi 3-3-nya on fire tuh pasti 4-0, 5-0. Biasanya ya, kita nggak tahu. Tapi kalau lihat ya 2-0 cukup lah. Oke. Cukup. Kalau emang Aston Villa-nya main terbuka kayak 2 match terakhir, karena gue nonton mulu, gue sekarang lagi nonton Aston Villa daripada gue Liverpool. Karena kalau Liverpool kayak udah nanti tulus gitu, udah pasti segitu, udah pasti menang gitu. Maksudnya kalau sekarang kita kemarin pasti pas lawan yang dia kalah lawan City juga lumayan lebar. Liverpool bakal senang ketemu pemain lain yang mungkin hampir sama kayak Andri. So far bisa di atas 2 gol. Ya 3-2 lah. 3-2 lah. Oh, kemungkinan clean sheet-nya kecil ya? Gak ada lah, gak ada. Oke. Mantap. Thank you. Oke, itu ya udahlah, kita bahas Liverpool secara timnya udah cukup. Sekarang kita ganti, kita pindah tema ke lokal aja. Gimana dengan komunitas-komunitas yang ada ini sebagai 2 orang pengurus? Iya, yang satu pengurus fanbase. Gue mau nanya dulu deh sama Andri. Laos itu dari mana sih, Andri? Sejarahnya lo tahu nggak?